Program layanan PKBM Tolabul Ilmi di tahun ajaran 2022-2023. Ada 3 program yang kami tawarkan. Yang pertama adalah program tatap muka, tutorial, dan mandiri. Untuk program tatap muka, pembelajarannya dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung ya oleh tutornya untuk menyampaikan materi dengan menggunakan berbagai pendekatan dan media. Tujuannya agar anak-anak lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan. Tutorial adalah kegiatan yang dilakukan untuk membahas materi atau soal-soal yang dianggap sulit bagi anak-anak. Sementara mandiri adalah pembelajaran yang dilaksanakan tidak bersama tutor di PKBM, namun memiliki tujuan untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi anak-anak. Untuk porsi pembelajarannya di setiap kegiatan memiliki nilai satuan kredit kompetensi setara dengan pendidikan formal dengan porsi sebagai berikut. Untuk tatap muka, 1 SKK setara dengan 1 jam pelajaran. Tutorial, 1 SKK-nya setara dengan 2 jam pelajaran. Sementara mandiri, 1 SKK-nya setara dengan 3 jam pelajaran. Dengan catatan, porsi pembelajaran ini akan sangat berpengaruh pada jumlah penugasan-penugasan yang diberikan oleh PKBM. Untuk program tatap muka memiliki kelebihan, di antaranya adalah memiliki jadwal tetap 2 kali sepekan. Ada kegiatan outing class, pendidikan karakter, life skill dan kecakapan hidup, dan juga ada project based learning untuk anak-anak. Untuk program tatap muka tidak ada penugasan di rumah ya, semua penugasan dikerjakan di PKBM. Hal ini bertujuan agar anak-anak di PKBM juga bisa menjalin keakraban dengan teman-teman sebayanya. Program tatap muka memang sangat cocok diterapkan pada orang tua yang baru menjalankan program homeschooling, artinya pindahan dari sekolah formal ke non-formal. Atau orang tua yang sudah paham menjalani homeschooling, namun ingin anaknya memiliki teman atau pergaulan yang nyaman. Program tatap muka ini memang kurang cocok diterapkan pada anak berkebutuhan khusus, terutama yang masih terapi ya, atau orang tua yang hanya mengejar nilai akademik saja di PKBM tanpa mau mengulang-ulang materinya di rumah. Program tutorial ini cocok untuk orang tua yang banyak beraktivitas di rumah dan membersamai anaknya dalam berbagai kegiatan. Ada penugasan nih, ada ujian modulnya, dan untuk mengukur kompetensinya. Anak-anak bisa mengerjakan itu secara fleksibel dengan menggunakan aplikasi secara daring. Ada juga jadwal monitoring dan asesmen secara offline dan online untuk wilayah Kota Balikpapan dan luar Kota Balikpapan. Nah, untuk program tutorial ini cocok untuk orang tua yang memiliki waktu luang yang cukup, orang tuanya kreatif dan mampu berkolaboratif di komunitas. Orang tua juga memiliki sarana prasarana yang memadai untuk media pembelajaran, seperti jaringan internet, laptop atau smartphone, printer, lingkungan rumah yang nyaman, dan buku-buku bacaan yang menunjang. Program tutorial tidak cocok untuk kedua orang tua yang sibuk bekerja atau orang tua yang memiliki bayi yang masih membutuhkan perhatian lebih banyak atau tidak memiliki sarana prasarana yang memadai untuk belajar di rumah. Untuk program mandiri, ini cocok untuk orang tua yang memiliki visi misi serta tujuan yang kuat dalam menjalankan homeschooling. Mereka mampu menyusun kurikulum pembelajarannya dan laporan penilaiannya sendiri. Kurikulum disusun oleh orang tua untuk 1 semester, disesuaikan dengan capaian pembelajaran dari Dinas Pendidikan, dan diserahkan ke PKBM nanti biasanya di awal semester. Menjadi orang tua yang mandiri itu adalah menjadi orang tua pembelajar, terbuka dengan informasi baru, aktif di komunitas, bahkan dia ikut berbagi di komunitas. Orang tua yang mengambil program mandiri ini tidak ingin terbebani dengan materi akademik yang terlalu banyak. Dia fokus pada pengembangan minat dan bakat anaknya. Nah, program mandiri ini tidak cocok untuk orang tua yang tidak memiliki target yang terukur. Tidak disiplin, tidak terbuka, bahkan sulit untuk diajak kerjasama. Untuk teknis kegiatan program tatap muka ini, yang pertama adalah syarat administrasi. Nah, orang tua mengisi daftar ulang program tatap muka. Nanti akan diberikan jadwal kegiatan rutin di PKBM. Kemudian bergabung di grup diskusi di Telegram. Untuk kegiatannya, belajar akademiknya terjadwal 2 kali sepekan. Nanti ada bergabung di klub-klub minat bakat, dan untuk paket B dan paket C nanti ada tambahan kegiatan life skill dan kecakapan hidup. Untuk paket C ada kegiatan magang dan pengabdian. Nah, biasanya pengabdian ini ke peserta didik paket A dan paket B. Itu adalah apa saja minat bakat yang dia sudah kuasain, lalu dia berbagi ke teman-temannya di paket A dan paket B. Untuk evaluasinya, kita ada evaluasi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk formatif ini biasanya di setiap kegiatan itu nanti akan dilakukan asesmen, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung.
Untuk program tutorial, ini teknisnya tetap sama, mengisi daftar ulang, menandatangani kontrak belajar secara mandiri, menerima jadwal dan penugasan-penugasan dari PKBM, terus kegiatan belajar mengajarnya nanti menggunakan aplikasi setara daring, nanti ada diskusi dengan tutor via Telegram, dan monitoring 6 pekan sekali di PKBM. Lalu nanti ada ujian modul di PKBM. Untuk teknisnya yang mandiri itu sama ya, dia harus mengisi daftar ulang juga, mengambil program mandiri, lalu menandatangani pernyataan belajar secara mandiri, menyusun alur tujuan pembelajaran atau RPP-nya, menyesuaikan capaian pembelajaran, mengirimkan laporan proses belajar dan hasil penilaiannya ke PKBM. Untuk lebih detailnya dari teknis-teknis ini nanti akan saya jelaskan di video terpisah ya. Nah, kita ada program khusus nih. Nah, untuk anak yatim ini sudah lama kita lakukan adalah programnya kita gratiskan untuk anak yatim. Syaratnya harus ada fotokopi akte kematian dari salah satu orang tuanya. Untuk program Gakin ini kita juga gratiskan, syaratnya melampirkan surat keterangan Gakin. Nanti ini akan kita ajukan untuk mendapatkan beasiswa ya. Bahkan anak-anak mendapat kartu Indonesia Pintar. Sementara untuk orang tua yang menjadi sukarelawan mengisi kegiatan-kegiatan rutin di PKBM kita berikan gratis anaknya satu. Ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa chat di WA khusus admin.